Ini ibunda dari putra mahkota keluarga Wijaya. Sungguh secantik bidadari. Nggak heran Pak Adrian menyembunyikannya. Anaknya sudah sebesar ini. Baru mau dibawa keluar. Si sundal ini, berani-beraninya datang ke sini. Linda, tenang dulu. Pak Adrian masih ada di sini. Kalian tunggu di sini sebentar dulu. Aku akan menemui orang tua dulu. Bagus sekali. Tampaknya ayah juga tidak benci ibu. Asalkan kesalahpahaman mereka terpecahkan, mereka pasti bisa berbaikan. Ibu lapar tidak? Bella akan ambilkan makanan untukmu. Orangnya sudah siap semua, Bintang tidak boleh dibiarkan. Malam ini, bagaimanapun juga, harus membawa orang itu pergi. Tenang saja, Tuan Su. Tidak hanya bisa menyingkirkan Bintang, juga bisa membuat keluarga Wijaya kehilangan muka sepenuhnya. Anda tinggal menunggu menonton pertunjukan yang bagus. Siapa orang-orang ini? Mengapa mau menyakiti ibu? Bella, kenapa belum kembali? Tidak akan ada masalah, kan? Sayang, aku akhirnya menemukanmu. Apa lagi ini? Kamu berani mukul gua? Gua udah Kelly ratusan juta biar kamu. Lalu kamu diam-diam kabur. Sekarang malah berani melawan gua. Iya kan? Hah? Ayo semua lihat. Cewek ini buat cari cowok tajir. Sampai berani selingkuh di belakang gua. Main serong. Ada apa sih? Bukannya itu cewek yang dibawa Pak Adrian? Kok masih ada urusan sama cowok lain? Rupanya ibu calon menantu ini juga tidak setia ya. Aku. Masih berani membantah. Hah? Dengar ya, hari ini gua mau kasih lihat semua orang wajah asli kamu. Ayo semua lihat. Cewek ini suka pamer sambil gantungin gua, sambil merayu putra mahkota keluarga Wijaya. Sialan, gua tulus banget ke dia. Dia malah ngelakuin ini ke gua. Aduh. Biar aku lihat. Manis kecil. Benar-benar perempuan jalang, kalangan bawah. Nggak nyangka ya, CEO grup Wijaya yang terhormat, ternyata ikut-ikutan main mata-mataan. Kalau ini sampai tersebar, nama keluarga Wijaya bisa hancur seketika. Ternyata begitu ya. Perempuan ini mainnya nggak karuan. Baru aja bawa pulang putra mahkota kecil. PIH. Putra mahkota apaan? Mungkin itu anaknya dari pria liar di luar sana, bangsat kecil. HMP. Kalau enggak, kenapa bertahun-tahun lalu enggak ada kabar sama sekali? Sekarang malah dibawa pulang. Anak sebesar itu. Pasti dia yang bohongi kakak Fu. Asal kita usir mereka dari keluarga Wijaya, kakak Fu pasti jadi milikku. Si cantik. Gimana rasanya? Nggak bisa ngomong, nggak bisa nulis. Hah? Nanti ikut aku pulang. Hah? Tuan Su sudah setuju untuk menyerahkanmu padaku buat beranak pinak. Hahaha. Kita hidup berdua dengan tenang. Hah? Hah? Terima kasih atas dukungan kalian semua tadi. Sekarang aku bawa dia pulang. Harus buat si manis kecil ini memberi penjelasan padaku. Sayang. Ayo, kita pulang. Begitu Bintang dibawa pergi,
Aku bisa dengan mudah membuatnya hilang. Keluarga Wijaya juga akan kehilangan reputasi, dan jadi bahan tertawaan. Benar-benar sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Ketua Dewan, hasil tes DNA sudah keluar. Bintang adalah Nona Wenyu yang Anda cari. APA? Benar-benar Xiao Yu. Putri kesayanganku yang kucari lebih dari 20 tahun. Cepat. Dia di mana? Aku mau cari dia sekarang. Di acara pengakuan keluarga Wijaya. Tapi apa? Nona mungkin sedang menghadapi masalah. Siapkan mobil sekarang. Aku mau lihat. Siapa yang berani cari masalah dengan putriku? Sayang. Ayo pulang. Aduh. Lepaskan ibu. Ibu baik-baik saja? Ibu. Kamu jahat. Kenapa kamu pukul ibu? Bocah nakal, berani-beraninya kau merusak rencanaku. Memukul ibumu, karena dia perempuan murahan, tidak tahu malu, dia pantas dipukul. Aku tidak akan membiarkanmu berkata begitu tentang ibu. Ibu bukan seperti itu. Kamu jahat. Nanti kalau kakek nenekku datang, mereka tidak akan pernah memaafkanmu. Dari mana anak ini tahu? Ini kan wilayah keluarga Wijaya. Ini, Ani tidak akan jadi masalah, kan? Bahkan kalau Pak Adrian datang pun, apalagi? Ibumu cuma si manis kecil. Siapa tahu siapa yang melahirkanmu. Menurutku, kau masih rengek. Cepat bawa perempuan ini pergi. Jangan sampai orang seperti ini bertemu Pak dan Ibu Wijaya. Jangan ganggu ibu. Minggir. aduh, Bella. Ibu. Kenapa? Ibuku berdarah. udah jangan pura-pura. Cuma cari perhatian dengan sok-sok lemah. Kami udah biasa sama cewek kayak kamu. Ibuku nggak pura-pura. Pura-pura atau bukan? Ayo kita coba buktiin. Ini sampahnya terbaik. Biar aku bantu sterilkan luka ibumu dengan ini. Ibuku alergi alkohol. Aku mohon, lepaskan dia. Panapu besar melahirkan panapu kesel. Kamu emang sama menyebalkannya kayak ibumu. Kan sehat-sehat aja. Tahan, Bu. Aku cari ayah sekarang. Dia pasti bisa selamatkan ibu. Dia aja berani mau ketemu Pak Adrian? Sekarang juga aku bawa dia pergi. Hahaha. Jangan sentuh ibuku. Bocah sialan. Jangan kira, hanya karena kamu sekarang masuk keluarga Wijaya, statusmu jadi beneran. Kalau gak minggir, aku hajar kamu juga. Sayang, kita pulang yuk. Berani. Hentikan. Bukannya aku sudah suruh orang tahan keluarga Wijaya? Kenapa Adrian datang sekarang? Jangan sentuh dia pakai tangan kotormu itu. Yah, kamu akhirnya datang. Cepat tolong Bella dan ibu. Kamu berani sakiti anak laki-laki gue? Fu. Pak Adrian. Aku tidak. Masa enggak? Adrian, kamu salah sangka tentang kami. Kami semua cuma mau yang terbaik buat kamu. Cewek ini, dia selingkuh di belakang lo. Dan anak kecil ini, siapa tahu, dia anak hasil hubungannya dengan pria lain. Jangan tertipu sama dia. Yah, mereka sedang bohong. Kamu percayalah sama ibu. Diam lo.
Kamu nggak ada hak buat bicara di sini. Adrian, kamu harus percaya sama aku ya. Bintang ini adalah pria yang dia cari, di belakang kamu. Aku punya buktinya. Cassie. Coba lihat. Ini buktinya. Hilang selama 6 tahun. Dan selama ini bersama pria seperti ini, ya? Bukan Adrian. Aku tidak kenal dia. Percayalah padaku. Tolong, aku dipukul. Aku dipukul. Tolong. Diam. Kakak Adrian, aku tahu sulit bagimu untuk menerima ini. Tapi kenyataannya sudah jelas di depan mata. Apa kamu sudah lupa? Bintang ini memang bukan orang baik. Dia yang bikin kamu kecelakaan, dan mencuri rahasia keluarga Wijaya. Bukan aku. Aku tidak mencuri rahasia dagang. Adrian, percayalah padaku. Ternyata selama menghilang bertahun-tahun ini, sudah ada pria lain di sisimu. Aku memang seharusnya tidak berharap apa-apa darimu. Adrian. Tidak percaya aku? Ibu sangat menyayangi ayah. Kenapa ayah cuma percaya mereka, tidak percaya ibu dan Bella? Ayah jahat. Bella nggak mau lagi sama ayah. Aku... Kakak Adrian, jangan dengarkan omongan bocah sialan ini. Dia pasti dihasut ibunya. Masih kecil sudah bisa memaksa secara moral. Kalau sudah besar nanti gimana? Kamu harus mendidiknya dengan baik, biar dia kapok. Ini urusan keluarga Wijaya, bukan urusan orang luar seperti kamu, untuk ikut campur tangan. Bella, kemari. Bella jangan tinggalkan ibu. Siapa ada? PAK Adrian. Ada perintah APA, bawa Bella pergi. Dan wanita ini, Bintang. Usir dia keluar. Bella, jangan ambil anakku. Siap. PAK Adrian. Ibu. Bella, Ibu. lepaskan anakku. Lepaskan saja. Siapa yang berani sentuh anakku? Wanita tua ini kok bisa datang ke sini? Masa ayah dia tahu? Tentang identitas asli Bintang? Xiao Yu, kenapa kamu? Xiao Yu. Ibu saya alergi alkohol, tidak bisa bernapas. Tolong selamatkan ibu saya. Doctor. Xiao Yu. Xiao Yu, bagaimana kondisimu? Xiao Yu, aku ini ibumu. Aku sudah mencarimu selama 20 tahun. Xiao Yu Ku. Itu kan ketua grup Wansheng? Kenapa dia bisa datang ke pesta keluarga Wijaya ini? Anak. Jadi putri keluarga Su juga ada di sini? TAPI Bulletin Su, bukannya tidak punya anak? Bintang adalah pesaing terbesar Fu, putri dari grup Wansheng. Ibu. Xiao Yu, anak yang baik. Kamu sudah banyak menderita. Ibu akan memberikan keadilan untukmu sekarang. Kamu tunggu saja. Berani kau pukul aku? Meskipun kau direktur utama grup Wansheng, apa hakmu memukulku? Gue pukul lu, ya udah, perlu nunggu hari bagus? Berani mengganggu anak perempuan Maya? Jangan bilang kau putri bungsu keluarga Wen. Bahkan ibumu ada di sini. Aku tetap akan memukulmu. Kamu ini siapa lagi? Berani menggertak anak perempuanku? Adrian, ini kan wilayah keluarga Wijaya. Kau biarkan orang grup Wansheng berbuat semaunya di sini terang-terangan?
Direktur Maya ternyata memukul putra mahkota keluarga Wijaya. Wanita tua ini gila ya, di depan umum memukul Adrian Wijaya. Ini seperti menyatakan perang pada keluarga Wijaya. Padahal anak perempuanku tulus padamu. Hampir mati melahirkan anak untukmu, kamu malah tanpa alasan mencurigainya. Kamu pantas dipukul. Dasar apa kau pukul Adrian? Grup Wansheng memang setara dengan keluarga Wijaya, tapi kau terlalu sombong. Aku bisa lebih sombong lagi. Anak saya hari ini. Kalau terjadi sesuatu padanya, semua yang ada di sini, biar seluruh grup Wansheng jadi taruhan, aku pasti akan membuat kalian membayar mahal. Nenek itu orang jahatnya. Dia mau celakakan ibuku. Barusan kamu yang memfitnah anakku. Kalau tidak salah ingat, kamu karyawan grup Wansheng kan? Salah paham, Director. Aku tadi salah orang. Aku benar-benar tidak tahu dia putri Anda. Kalau memang karyawan Wansheng, seharusnya kamu tahu caraku. Siapa sebenarnya yang menyuruhmu melakukan ini? Direktur, aku salah. Aku benar-benar tidak tahu. Dia putri Anda. Kalau saja aku tahu, diberi 10 nyali pun aku tidak berani. Semuanya Nyonya Su. Semuanya disuruh oleh Nyonya Su. Semua adalah Pak Surya. Pak Surya yang menyuruh saya. Bukankah ini Direktur Umum Grup Wansheng? Kenapa dia bisa ada di sini? Konon Pak Surya tidak punya anak. Si Surya ini, sebagai penerus berikutnya grup Wansheng. Tapi baru saja menemukan kembali putrinya. Posisinya mungkin akan goyah. Apakah benar dia yang menyuruh? Benarkah demikian? Berarti tadi aku keliru? Jangan ngomong sembarangan. Ibu, Jangan dengarkan dia. anjing hila ini menggigit sembarangan. Kenapa kamu ada di sini? Tuh, Aku tentu saja datang untuk menghadiri pesta pengakuan keluarga Wijaya. Jika aku tidak salah ingat, keluarga Wijaya kami seharusnya tidak mengundang siapapun dari grup Wansheng. Ibu, Kamu hanya keponakanku saja. Aku tidak pernah mengangkatmu sebagai anak. Putriku, hanya Xiao Yu satu-satunya. Lebih baik kamu berdoa, hal ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Jika tidak. Nenek, tadi kamu sangat hebat. Anak yang baik, selama ini kamu telah menderita. Kedepannya, biarkan nenek merawat kalian. Bagaimana? Tidak boleh. Tidak boleh. Ayah. Bapak dan ibu kan ada urusan, kok bisa datang ke sini? Bocah brengsek. Kalau kami tidak datang, menantu dan cucu kita sudah dibawa orang. Kamu lihat. Ya ampun, ini kerjaan apa ini? Ibu mertua. Bella adalah keturunan keluarga Wijaya. Tentu saja harus tinggal di keluarga Wijaya. Paman Fu. Anak kecil ini asal-usulnya tidak jelas. Pergi malah lebih baik. Kalau dia tetap di sini, hanya akan merusak nama baik keluarga Wijaya. Urusan keluarga Wijaya belum sampai harus dikomentari oleh orang luar. Anak perempuan keluarga Wen ini keterlaluan sekali. Suatu hari nanti, saya pasti akan bicara baik-baik dengan ayahmu. bawa dia pergi. Lepaskan saya. Ini adalah hasil tes DNA Adrian dan Bella. Mulai sekarang, kalau keluarga Wijaya mendengar ada rumor tentang latar belakang Bella, jangan salahkan kami jika kami tidak kenal lagi. Wah, hampir saja. Untung tadi tidak sampai menyinggung pangeran kecil keluarga Wijaya ini.
Pak Adrian dan Nyonya Wijaya secara pribadi membuktikan status pangeran kecil ini. Sepertinya mereka sangat serius memperhatikan pangeran kecil ini. Dan tadi Direktur Fu secara langsung mengakui status menantu perempuan di masa depan. Ini artinya apa? Fu Group akan menjalin hubungan pernikahan Dengan Wan Sheng Group, Ayah, ini bagaimana ceritanya? Diam. Tamapla itu pantas. Kamu terima. Bella. Nenek datang terlambat. Kakek dan nenek, Sekarang akan berikan keadilan. untukmu dan ibumu. Semua orang sudah siap, Bintang tidak boleh dibiarkan. Malam ini, bagaimanapun juga, orang itu harus dibawa pergi. Tenang saja, Tuan Su, kali ini. Bukan hanya bisa menyingkirkan Bintang, tapi juga bisa membuat keluarga Wijaya kehilangan muka total. Ibyo. Dengarkan penjelasanku. Video ini pasti hasil editan. Video-video ini. Semua adalah Bella, yang merekamnya dengan kamera di tempat. Untungnya ada bukti-bukti ini. Kalau tidak, Keluarga Wijaya kami benar-benar akan menjadi bahan tertawaan di kalangan. Diam. Kamu tahu betul Bintang adalah putriku, tapi sengaja menjebaknya. Di sini tidak ada tempat untuk orang yang tidak tahu berterima kasih sepertimu. Mulai sekarang, kamu harus kembali ke ibumu yang sebenarnya. Grup Wan Sheng, tidak ada tempat untukmu. Tidak ada posisi untukmu. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Selama bertahun-tahun aku bekerja keras. Meskipun tidak ada jasa, setidaknya ada jerih payah. Berani-beraninya kamu menyakiti Bintangku. Tidak memetamu menjadi berpingkeping. Sudah sangat baik hati. Dulu kalau bukan karena aku mengambil bahan dari keluarga Wijaya. Menurutmu grup Wan Sheng bisa mencapai prestasi seperti hari ini? Rahasia apa? Dulu rahasia keluarga Wijaya bocor. Itu perbuatanmu. Apa rahasianya? Dulu rahasia keluarga Wijaya bocor. Kamu yang melakukannya. Lepaskan gue. Kejadian dulu itu kamu yang melakukannya. Membuatku salah paham pada Bintang. Kamu pantas mati. Ibu, sudah tidak apa-apa. Orang jahat sudah dikalahkan. Ibyo. Tidak apa-apa. Bintang. Bella. Maaf. Aku tidak tahu keadaannya seperti ini. Bisakah kalian memaafkanku? Bella, kesalahpahaman sudah terungkap. Ayah juga tahu dia salah. Kamu dan ibu, beri dia kesempatan lagi, ya? Bintang. Ayah tidak percaya pada ibu, juga tidak percaya pada Bella. Jika ibu tidak memaafkan ayah, maka Bella juga tidak akan memaafkan ayah. Bocah sialan. Cepat minta maaf. Bawa kembali menantuku yang baik dan cucuku yang baik, untuk membujuk mereka kembali. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Tidak perlu. Meskipun grup Wan Shengku sedikit lebih rendah dari keluarga Wijaya, tapi anak perempuan dan cucu kami masih bisa menghidupi. Lebih baik daripada di sini menderita bersama kalian. Ayo pergi, NAK, kita pergi. Tunggu dulu. Kalau kamu pergi, lalu nenek bagaimana? Bella. Apakah kamu tega meninggalkan ayah serta nenek kakek? Ma, nenek kakek. Aku tahu kalian sangat menyayangiku, tapi aku harus ikut ibu. Ibu di mana, aku di situ. Bintang. Bella. Maaf. Aku tahu aku sudah melakukan banyak hal yang keterlaluan, membuat kalian sangat kecewa. Bisakah kalian memberiku kesempatan lagi? Aku Yan Yi. Kedepannya aku tidak akan membuat kalian sedikit pun tersakiti lagi. Aku memang tidak tahu apa yang terjadi dulu. Tapi kamu bahkan tidak punya kepercayaan dasar kepadaku. Meninggalkan anak di sini. Apakah kamu bisa menjadi ayah yang baik? Aku. Bu. Ayo kita pergi. Maaf nenek kakek, nanti kalau Bella sudah besar pasti akan datang menjenguk kalian. Bella.
Pak Adrian, ini laporan penyelidik yang, Anda minta tentang bintang. Di komunitas Guantang, sudah jelas semuanya. Kukuku yang manis. Bertahun-tahun ini, sudah berapa banyak penderitaan yang kau alami di luar sana? Ini salah keluarga Wijaya, telah bersalah terhadap mereka, ibu dan anak itu. Bocah kurang ajar. Mulai hari ini, Urusan perusahaan jangan kau urusi lagi. tugas terpentingmu saat ini adalah bujuk menantuku. Dan kekukuyang sulang untuk pulang. Kalau tidak bisa, aku tak menganggapmu anak laki-lakiku lagi. Ayah. Tenang saja, dengan cara apapun. Aku pasti akan meminta maaf pada mereka. Adrian sialan itu, uang banyak. Hebat ya, sampai tega memukuli anakku sampai begini. Aduh, pelan-pelan dong. Dan Maya sialan ini juga, ayahmu itu kan adik kandungnya, benar-benar tak memberikan sedikit pun muka. Mengusirmu dari grup Wansheng, dendam ini, sungguh tak bisa aku telan. Diam. Semua gara-gara perbuatanmu. Ini ada hubungannya apa denganku? Dulu kalau saja kau membersihkannya sampai tuntas, mana bisa terjadi hal seperti hari ini. Bocah kurang ajar, jangan asal bicara. Masalah ini, jangan sampai dia tahu. Kalau sampai dia tahu, kita, ibu dan anak ini, pasti akan mati. Terus kalau dia tahu, mau apa? Waktu itu kita seharusnya langsung, habisi aja bocah sialan itu. Gue sudah bersusah payah membangun semua ini bertahun-tahun. Jangan sampai dia merebut grup Wansheng dari tangan gue. Neke, apa kamu mau? Betul. Maya, perempuan tua itu, bukan katanya sayang sekali sama anak perempuannya? Selama kita bisa menguasai bintang, itu sama saja dengan menguasai grup Wansheng. Tapi, Tidak ada tapi. Gue sudah diusir dari grup Wansheng. Sekarang malah bermusuhan dengan keluarga Wijaya. Sudah tidak ada jalan mundur lagi. baiklah. Ibu akan ikut denganmu. Kata doktermu, pemulihanmu bagus. Kamu akan segera bisa keluar dari rumah sakit. Terima kasih, Ibu. Ibu dan kamu ini. Nggak usah bilang terima kasih. Kalau saja dulu, ibu terlalu sibuk bekerja, sampai tidak merawatmu dengan baik. Kita berdua, ibu dan anak, hingga 20 tahun tidak bertemu. Nenek, jangan nangis. Keluarga berkumpul lagi itu hal yang baik. Kondisi ibu juga sudah hampir pulih. Mulai sekarang keluarga kita tidak akan berpisah lagi. Betul. Bella benar. Oh ya, Bella. Nenek mau kasih kamu hadiah. Kalau kamu pakai ini, nanti, dimanapun kamu berada, nenek dan ibumu selalu bisa menemukanmu. Wah, cantik sekali. Bisa buat telepon juga. Terima kasih, Nenek. Sudah lama gue nggak ketemu Papa. Gue nggak tahu dia lagi ngapain. Kalau saja bisa telepon Papa, Nenek, dan Kakek. Meisuk. Papa. Ayah. Kok kamu datang? Aku datang untuk menjenguk Bintang. Sudah lebih baik? Sudah jauh lebih baik. Aku mau bicara, berdua saja dengan Adrian. Baiklah, ibu tunggu di luar. Kalau ada apa-apa, bilang ke ibu ya.
Bella. Semangat ayah. Semangat. Bintang. Maaf. Sekarang bilang begitu buat apa? Bukannya kamu benci sama aku? Aku tidak benci sama kamu. Aku hanya mengira ada pria lain di dekatmu. Jadi mataku tertutup oleh kecemburuan. Bintang. Aku mencintaimu. Mari kita mulai dari awal lagi. Ya? Aku dan Bella sekarang hidup dengan baik. Awalnya kupikir, Walaupun kamu tidak menyukaiku. tapi sebagai ayah Bella, paling tidak kamu akan bertanggung jawab sebagai seorang ayah. Tapi di pesta itu ada banyak orang. Kalau bukan kakek Wijaya yang membersihkan nama Bella. Melihat mereka memfitnah Bella. Tentu saja tidak. Sudahlah. Aku lelah. Kalau Bella mau memaafkanmu, aku tidak akan menghalangimu bertemu dengannya. Tapi aku tidak akan kembali ke keluarga Wijaya bersamamu. Aku juga tidak akan menyerah. Aku pasti akan membuatmu dan Bella melihat ketulusanku. Halo. Itu orang jahat yang waktu itu mau mencelakai ibu. Anak laki-laki. Lihat tempat ini terlalu ramai muda kerawan. Ini, cara seperti ini, bisa berhasil? Ah, sudah tidak bisa dipikirkan lagi. Besok adalah konferensi pers Wansheng untuk mengumumkan pewaris. Hanya dengan menculik Bintang, Maya baru bisa menyerahkan perusahaan. Dengan patuh memberikannya padaku. Ini tidak pantas. Ibu, kamu takut APA? Jangan lupa hal-hal yang telah kita lakukan. Jika keluarga Wijaya dan Maya tahu, kecelakaan mobil tahun itu adalah perbuatanku. Mereka tidak akan membiarkanku. Aku harus bertindak lebih dulu. Ternyata merekalah yang menyebabkan kecelakaan ibu. Sekarang mereka ingin menculik ibu lagi. Aku harus cepat-cepat memberitahu nenek. Siapa? Ternyata kamu, si bocah ini. Kebetulan sekali, Om. Ternyata kamu ya. Anak laki-laki, bagaimana ini? Apa yang baru saja kita bicarakan? Dia sudah mendengarnya semua. Om, aku tidak mendengar apa-apa. Aku ada urusan, pulang dulu. Kebetulan dia mendengar. Pas banget ada yang membantu. Bocah ini adalah dari keluarga Wijaya, pewaris tunggal 9 generasi yang sangat berharga. Cucu kandung dari Maya si wanita tua itu. Dia ada di tangan kita. Masih takut pada Maya dan keluarga Wijaya, tidak patuh menurut perintah. Baik. Aku tahu. Bella. Bella. Ada APA, Bella Highlang. Apa? Cuma sebentar gue nelpon. Begitu balik, dia udah nggak ada. Udah gue cari di seluruh rumah sakit, Bella nggak ada. Gimana ini? Ibu. Bella itu anak yang paham. Dia nggak bakal lari sembarangan. Justru karena Bella terlalu paham, gue jadi khawatir sama keselamatannya. Santai. Aku langsung cari. Jiang Xiaobei ada di tanganku. Datang sendiri ke lokasi konstruksi Bei Cheng untuk ketemu gue. Jangan coba-coba main tipu. Bella,
Dekulik. Hilang? APA? Kok bisa begini? Ini salah gue. Hingga terjadi hal seperti ini. Tinggal 2 jam lagi. Nggak akan cukup waktu. Aku mau cari Bella. Tunggu dulu, Bintang. Aku akan pergi mencarinya. Kondisi tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Kalau kamu pergi sekarang, tidak hanya tidak bisa menyelamatkan Bella, malah kamu sendiri yang mudah terluka. Aku harus menyelamatkan Bella. Kondisi tubuhku tidak penting. Ini salahku. Ini salahku. Aku yang kehilangan Bella. Aku yang akan mencarinya. Tidak peduli seberapa besar pengorbanannya. Aku rela. Yang paling mendesak sekarang adalah mencari tahu mengapa mereka menculik Bella. Karena mereka mengirim pesan untuk menyuruh kita menyelamatkan Bella. Berarti mereka begini. Tenang saja. Bella pasti aman untuk saat ini. Bintang. Jangan khawatir. Aku pasti akan menyelamatkan Bella. Bawa orang-orang ikut aku ke lokasi konstruksi kota utara. Aku masih tidak tenang. Biarkan aku pergi. Tapi kamu, Bella adalah anak yang kubawa dalam kandungan selama 10 bulan. anak yang kuperjuangkan untuk dilahirkan. Aku mencintainya, seperti ibu mencintaiku. Kalau aku yang berada dalam bahaya, Apakah ibu akan duduk di sini tanpa melakukan apa-apa? Baik. Ibu akan menemanimu pergi bersama. NK, apa? APA Bintang benar-benar akan datang? Jangan-jangan dia melapor ke polisi? Tenang. Berdasarkan pengetahuanku tentang dia, dia pasti akan datang. Bella. Ibu! Bukankah dia sudah datang? Bella. Ibu. Bella. Jadi benar kau. Beraninya kalian. Lepaskan cucuku sekarang. Kau suruh lepas. Langsung lepas? Kau pikir ini Wansheng Groupmu? pas sekali datangnya. Awalnya cuma mau menghabisi 1. Sekarang beli 1 gratis 1. Kalian sendiri yang datang cari mati. Kalian mau apa? Kau pikir gue mau apa? Kau tidak punya anak. Sebenarnya kau bisa menyerahkan perusahaan dengan patuh ke tanganku. Jika begitu, kejadian hari ini tidak akan pernah terjadi. Tapi kau? Selama bertahun-tahun ini, gue menjilat di sisimu. Hasilnya, kau tendang gue keluar dari perusahaan. Ini semua kau yang maksa. Ibu. Berhenti. Bella. Kenapa? Mau selamatkan anakmu? dia masih anak-anak. Jika tidak, Keluarga Wijaya dan keluarga Su tidak akan membiarkanmu pergi. Kau mengancam gue? Dengar ya. Sepanjang hidup gue, ancaman adalah hal yang paling gue cuekin. Biar sama-sama hancur. Sayang saja nasib bocah sialan ini. Kau. asalkan kau lepaskan anak itu. Sirat APA Panikan Kuterma. Ini katamu sendiri. Kau sendiri yang bilang. Tanda tangan ini. Oh. Kau mau seluruh grup Wansheng? Bukannya tadi kau sendiri yang bilang, selama kau janji, bisa dilakukan? Di matamu. Bocah sialan ini, tidak lebih penting dari perusahaanmu. Nenek Wati jangan setuju. Dia bohong padamu. Kecelakaan ibu juga ulahnya. Kesabaranku ada batasnya. Kalian mau tanda tangan atau tidak? Baik. Aku tanda tangan. Puas sekarang, lepaskan mereka sekarang. Hahaha, Grup Wansheng. Akhirnya milikku. Anak laki-laki.
Tak disangka, tanpa usaha sedikit pun, kita bisa dapatkan seluruh grup Wansheng dan menguasainya. 20 tahun berakting, hahaha. Jangan takut. Ibu di sini. Ibu, Nenek Wati. Bella takut sekali. Jangan takut. Ibu di sini. Kita pulang. Pulang? Hari ini kalian tidak bisa pulang. Apa maksudmu? Aku sudah menandatangani sesuai permintaanmu. Kamu masih tidak puas? Maksudku harfiah. Sejak kalian melangkah masuk ke pintu ini, Sudah Didak Durkin. datang tapi tidak bisa pulang. Kamu jahat. Ayahku akan segera datang menyelamatkan kita. Ayahmu tidak bisa menyelamatkanmu. Setelah aku sepenuhnya menguasai grup Wansheng, baru aku akan berurusan dengan keluarga Wijaya. Jangan buru-buru. Kalian antri dengan baik. Satu persatu pelan-pelan. Jangan pukuli putriku. Ibu kamu tidak apa-apa? Nenek, kamu tidak apa-apa? Jangan buru-buru. Berikutnya adalah kamu. Ayah, tolong. Sekarang yang datang tapi tidak bisa pulang adalah kamu. Adrian, kenapa kamu di sini? Bukannya aku suruh kalian datang sendiri, kalian berani mempermainkan aku? Ayah! Bocah sialan. Anak laki-laki, kamu baik-baik saja? Sepertinya, pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali masih belum cukup ya? Adrian, Ini tidak mungkin. Aku sudah menyebar jaringan yang ketat di luar. Bagaimana mungkin kamu menemukanku? Ini tentu saja berkat anak laki-laki kesayanganku. Nenek Wati memberiku pelacak. Dimanapun aku berada, mereka bisa langsung menemukanku. Lagi-lagi kamu, bocah sialan. Tapi apa yang bisa kamu lakukan kalau datang ke sini? di dalam dan di luar sini semua orangku. Kalian hari ini, jangan harap bisa keluar dari sini hidup-hidup. Yang kamu maksud adalah antek-antek di luar itu ya? Mereka, Kamu ini, mau cari centeng saja tidak cari yang berguna? Jangan-jangan kamu pikir, antek-antek ini bisa menghalangi jalanku. Adrian? Ayah hebat. Bella. Selama ada ayah di sini, ayah yang akan membalas perbuatan mereka. Bawa mereka. Bawa mereka semua. Masukkan ke pos polisi. Lepaskan aku. Bintang. Sudah kubilang. Aku pasti akan menjadi ayah yang baik. Selalu merawatmu dan Bella. Aku nggak mau ke pos polisi. Aku nggak mau di sini. Lepaskan aku. Hati-hati ayah. Hari-hari, pergi sana. Bintang. Bintang. Layani mereka dengan baik. Bintang. Kamu bagaimana, Bintang? Aku ingat. Ternyata kamu. Bintang, apa yang kamu ingat? Jangan bikin ibu takut. Orang yang membuatku diculik adalah dia. Bos. Mau culik yang mana? Aduh, Bodoh. culik anak laki-laki. Anak laki-laki lebih bernilai. Hebat. Bos memang cerdas. Tangkap dia. Xiaoxing, jangan takut. Aku akan menyelamatkanmu. Xiao Xing, lari cepat. Dasar cewek sialan. Beraninya kau menggigitku. Bos, gimana?
Bocah itu kabur. Aduh, kamu, anak ketiga, berani-beraninya merusak rencanaku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ayo pergi. Dulu, kamu diculik oleh penculik. Aku jatuh ke tangan mereka demi menyelamatkanmu. Tapi kenapa kamu tidak datang menyelamatkanku? Penkalikan. Tapi dulu, ibu dan anak laki-laki itu bilang kamu hilang. Masa Xiao Yu hilang berhubungan denganmu? Haha. Akhirnya kamu ingat juga. Betul. Aku juga tidak takut memberitahumu. Peristiwa kamu diculik oleh pedagang manusia ini adalah rencana aku dan ibuku. Anak laki-laki, ini tidak boleh dikatakan. Ini tidak boleh dikatakan. Ibu. Kamu selalu was-was menjaga rahasia ini lebih dari 20 tahun. Tidakkah kamu lelah? Dulu, karena kamu tidak punya ayah, aku memperlakukanmu seperti anak kandung. Minta uang, diberi uang. Minta sumber daya, diberi sumber daya. Mengapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Kamu tega melihat kami, ibu dan anak perempuan, berpisah lebih dari 20 tahun. Bagaimana kamu bisa membalas budiku? Aku tidak pernah menyinggungmu. Tapi mengapa kamu berulang kali menjebakku? Bahkan merencanakan kecelakaan untuk membahayakanku. Salahkan dirimu sendiri. Kamu seorang wanita, menjaga bisnis sebesar ini. Apa gunanya? Bahkan tidak punya anak laki-laki. Hanya wanita bodoh itu yang hilang. Kamu hanya punya satu keluarga darah, yaitu aku. Grup Wansheng akan menjadi milikku. Haha. Ternyata tujuan kalian adalah mengambil alih warisan. Niat yang sangat jahat. Sayangnya, dua perampok yang menculiknya itu bodoh. Lagi membuat kecelakaan, dan dia berhasil melarikan diri. Mengapa nasibmu begitu baik? Mengapa? Niatmu tidak baik, masih bertanya mengapa? Tidak menyangka anak perempuanku juga kembali. Dan ada cucu laki-laki yang pintar dan baik. Semua rencanamu akan menjadi sia-sia. Benarkah? Kamu piker. Aku akan menyerah begitu saja. Sudah kukatakan, grup Wansheng hanya bisa milikku. Oh. Benarkah? Kau kira aku akan menyerah begitu saja? Aku sudah bilang, Wansheng Group hanya bisa jadi milikku. Jangan ada yang bergerak. Siapa yang berani mendekat selangkah, aku akan meledakkan bom ini. Kita semua mati bersama. Tidak menyangka, kan? Aku masih menyimpan satu trik. Sekeliling sini sudah kupasang bahan peledak. Begitu diledakkan, kalian semua tidak akan selamat. Serahkan Wansheng Group dengan patuh. Padaku, tidak lebih baik? Mengapa harus memaksaku? Perdagangan manusia. Pembunuhan, penkalikan. Bangsat sepertimu, pantas mewarisi bisnisku? Lalu bagaimana? Surat pengalihan saham sudah ditandatangani. Hari ini meskipun kalian semua mati di sini, tidak ada yang tahu itu perbuatanku. Bagaimana bisa begini? Maaf. Targetnya sebenarnya adalah aku. Cukup aku saja yang celaka. Sekarang, masih harus melibatkan kalian. Kita memang sudah satu keluarga. Hidup dan mati bersama. Kau dengan segala cara ingin mendapatkan Wansheng Group. Bukankah hanya ingin uang? Keluarga Wijayaku punya banyak uang. Kau mau berapa? Sebut angka. Adrian. Aku tidak butuh uangmu. Tadinya kau bukan sombong sekali? Begini. Sekarang kau berlutut dan sujud padaku. Bisa kuperhatikan untuk membiarkan mereka. Jangan harap. Ayahku nggak akan tunduk sama penjahat kayak gini. Bocah sialan, kamu nggak ada hak buat bicara. Gimana? Pak Adrian. Sudah pertimbangkan? Gak apa-apa. Cuma gara-gara dia, mau bikin gue tunduk? Dia nggak sanggup.
Kamu cuma seorang pria yang cuma bisa nindas wanita dan anak kecil. Mau gue berlutut? Kamu pantas? Perbuatan burukmu itu. Mendingan kamu pergi ke kantor polisi, buat introspeksi diri. Kok polisi bisa datang? Kalian lapor polisi kapan? Tentu saja aku dong. Bella sudah telepon dan ceritain semua omonganmu tadi ke Pak Polisi. Kamu jahat banget. Pak Polisi pasti akan menghukum kamu. Oh, gitu ya? Bella hebat. Jangan bergerak, angkat tangan. Zuria, Anda diduga terlibat penculikan, pemerasan, dan sejumlah dakwaan lainnya. Sekarang ikut kami untuk diperiksa. Kalian tidak bisa menangkapku. Aku adalah direktur utama grup Wansheng. Kalian tidak berhak menangkapku. Tidak ada yang boleh menyentuh anakku. NAK, kamu yang telepon polisi, berani sekali. Tentu saja, Bella adalah pria sejati. Aku akan melindungi semua orang yang aku sayangi. Ayah, ibu, ayo kita pulang. Cepat bangun, cepat bangun! Si pemalas kalau enggak cepat bangun, pantatmu akan kepanasan matahari. Cucu yang baik. Mereka kelelahan tadi malam. Biarin mereka tidur sebentar, ya? Kenapa mereka bisa lelah? Ayah sudah bangun, tamu-tamu sudah datang. Sudah bangun. Bangun. Jam berapa? Aduh, kita bakal telat. Buru-buru APA? Masih pagi. Kita bisa? Ibu, bapak. Kalian sudah bangun. Kenapa saling peluk? Ibu, kenapa wajahmu merah sekali? Hari ini hari yang sangat penting. Jangan sampai kalian lewatkan. Silakan lanjutkan. Silakan lanjutkan. Lanjutkan saja. Selamat. Malu banget. Memangnya kenapa? Kalau kamu bisa hamil lagi, kamulah pahlawan besar keluarga Wijaya. Kamu masih berani ngomong. Cassini. Bantu aku ganti baju. Yang ini taruh di sini. Di sini. Yang ini taruh di sini. Sama punyamu itu taruh di sini. Yang sini juga taruh. Aduh, lihat cucuku ini betapa hebatnya. Jaw lebih baik daripada Adrian waktu Kessel. Cucuku yang baik sudah sukses. Hahaha. Selamat, Komisaris Wijaya. Tidak hanya menemukan cucu laki-laki Anda, tapi juga mendapat menantu perempuan yang berstatus terpandang. Konon katanya, Pak Adrian dan istri barunya rukun sekali. Setelah pesta pertunangan ini selesai, tidak lama lagi, kita mungkin bisa menikmati pesta pernikahan Anda lagi. Terima kasih. Silakan masuk. Selamat ya. Keluarga Wijaya yang super kaya seperti ini, bersatu dengan permata keluarga Su, benar-benar kolaborasi yang kuat. Calon pewarisnya nanti, masa depannya tidak terbatas. Terima kasih. Terima kasih. Silakan masuk.
Bintang itu hebat apanya sih? Cuma mengandalkan statusnya sebagai putri dari grup Wansheng, baru bisa menikah masuk keluarga Wijaya. Kau membuatku malu di pesta pengakuan cucu. Dan malah diusir dari keluarga. Aku takkan membiarkanmu begitu saja. Kau menaruh apa di anggur ini? Tidak, aku tidak. Tidak, aku tidak melakukan apa-apa. Kau yang waktu itu mengganggu Bella, kakak jahat itu. Bella. Kakak jahat ini berencana menaruh obat di anggur. Berani-beraninya main curang di pesta pertunangan anakku. Kau benar-benar berani ya. Keluarga Wen sudah bukan mengusirmu dari rumah? Masih berani datang ke keluarga Wijaya, Perula. Sepertinya pelajaran yang kau dapat waktu itu belum cukup. Seseorang. Direktur Wijaya, aku mohon. Aku salah. Aku hanya sesaat tergoda. Seret sampah ini keluar. Tangani dengan baik. Baik. Tidak boleh. Direktur Wijaya, Direktur Wijaya. Wah, ibu hari ini cantik sekali. Ayah hari ini juga lumayan mirip manusia. Sudahlah. Yang penting ibu bahagia. Bella akan selalu jadi penjaga cinta kalian. Silakan minum teh. Hari ini, aku serahkan putriku sepenuhnya padamu. Kalau nanti kau buat dia sedih dan tidak bahagia, aku sebagai ibunya tidak akan membiarkanmu. Tenang saja, Ibu. Aku akan mencintainya selamanya. Bu, Ibu tenang saja. Aku. Pasti akan mengurusnya dengan baik. Sekarang, dipersilakan kedua mempelai. Un tuc saling bertukar sansin. Dan berciuman. Sayang. Sayang. Aku sudah kumur-kumur. Anak laki-laki bodoh. Istri kamu ini lagi hamil. Keluarga Wijaya kami adalah pewaris tunggal 9 generasi. Mungkinkah generasi ini akan jadi banyak? Hahaha. Bintang. Kamu hamil? Aku akan jadi ayah lagi. Hanya tahu jadi ayah. Ini baru namanya 3 kebahagiaan datang sekaligus. Bagus sekali.